Salam semua Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali, salam sehat. Hari ini Kamis tanggal 23 September tahun 2021. Renungan firman Tuhan dari gereja kita HKBP Jalan Lurah, Resort Cimahi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi. Tidak kun hati gurani urupan nado saleleng di ngolu pos rohami monangdo aurapon Yesus monangdo ausai monanga taludo ageluhoni sibolis musumi taludoi dibantu hatai tungalani papos marohami mulut hati rapondo tung nasoga taludo ageluhoni sibolis musumi taludoi dibantu hatai tungalani papos marohami mulut hati rapondo tung nasoga guro pos marohami. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini: Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam bahasa Batak dikatakan, gabe marurat jala pinauliuli mahamu di bagasan ibana, togu marha porsiaun, hobar tuna niajarhon tuhamuna, lumobi mahamu marroha mauliate. Itu firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup orang Kristen harus memiliki sebuah keistimewaan. Hidup orang Kristen harus bisa berbeda dengan kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan hidup orang Kristen
harus bisa menjaga kekudusan, menjaga kehidupan, menjaga tingkah laku, menjaga pemikiran, dan menjaga percakapan ataupun omongan yang tidak lagi menyerupai kehidupan yang lama. Karena ketika kita sudah berada di dalam Kristus, kita sudah berada di dalam kematian dan keselamatan, yaitu kebangkitan daripada Yesus, maka hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, melainkan hidup kita itu sudah untuk kepada Kristus. Sepenuhnya apa yang ada di dalam hidup kita, baik hidup maupun mati, kita adalah milik Kristus. Tetapi selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan Yesus menginginkan agar keselamatan yang Ia berikan kepada kita dengan cuma-cuma itu tidak sia-sia. Yesus menginginkan agar ada perubahan dalam hidup kita, yaitu perubahan dalam pola kehidupan, tingkah laku, ucapan, pemikiran, dan akhlak, bahkan sampai dengan akal budi juga harus berubah. Karena yang diinginkan Tuhan Yesus seperti di Roma pasal 12 ayat 2, jangan kita serupa lagi dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini diinginkan oleh Tuhan kepada kita adalah agar ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, kita seperti pohon yang tertanam di tepian aliran air sungai, yaitu kita berakar kuat di dalam Dia, kita dibangun di atas Dia, dan kita tetap bertambah teguh dengan iman kita yang diajarkan Yesus kepada kita. Dan hendaklah hati kita selalu melimpah dengan syukur atas apapun yang kita hadapi, atas apapun yang kita peroleh, atas apapun yang kita kerjakan, bagaimana hasilnya, memuaskan atau tidak memuaskan, kelebihan atau tidak kelebihan, berkelimpahan atau di dalam kekurangan. Yesus menginginkan kita agar kita tetap bertumbuh, berakar kuat, dan hidup di dalam Dia, lalu mengucapkan syukur dalam segala hal. Itu yang diinginkan Tuhan. Karena ketika kita sudah memiliki Tuhan Yesus, sebenarnya kepuasan hidup itu sudah kita miliki, saudara-saudara. Kita lupa dan terkadang kita berpikir harta membawa kita ke dalam kepuasan. Ternyata tidak. Harta itu memiliki kepuasan yang terbatas. Bahkan tidak selamanya harta, jabatan, ataupun kesenangan dunia ini membawa kita ke dalam kesenangan yang kekal. Tapi Yesus membawa perubahan yang sangat-sangat signifikan. Bahwasanya hanya hidup di dalam Dialah kita memiliki kehidupan kebahagiaan yang sangat-sangat kekal dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita menjalani aktivitas kita dengan iman yang kuat. Mari kita lain daripada yang lain. Keistimewaan kita yang kita miliki, yang tidak dimiliki orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, adalah keselamatan yang Ia berikan. Maka Tuhan Yesus menginginkan agar kita berubah, meninggalkan hidup kita yang lama, perkataan yang kotor, pemikiran yang sesat, perbuatan yang tidak baik. Yesus menginginkan agar kita berubah, hidup dalam kebenaran, hidup dalam jalan kekudusan, dan menjadi tetap pendoa dan menjadi berkat bagi orang lain. Salam sehat bagi kita Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Bapa yang maha baik, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang sangat-sangat memberkati kami pribadi lepas pribadi, di mana Engkau telah melindungi kami ya Tuhan, dari tempat tidur kami,
di mana Engkau menganugerahkan yang terbaik dalam hidup kami dan membangunkan kami pada pagi hari ini. Dan terima kasih, sebelum kami melakukan aktivitas kami telah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi panutan, menjadi kekuatan bagi kami. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat hidup bertumbuh di dalam iman, di dalam jalan kebenaran yang dari Engkau. Dan hidup kami penuh dengan syukur yang berkelimpahan, agar kami terpuaskan dengan segala apa yang ada pada kami. Karena kami percaya segala kekurangan itu dapat ditutupi dengan syukur dan memiliki hak keistimewaan, yaitu kami berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Berkati Tuhan kami, sembuhkan Tuhan bagi yang sakit, dan berikanlah sukacita bagi yang bersukacita ya Tuhan. Kuatkan bagi yang berduka cita, agar kiranya kami tetap hidup di dalam jalan kebenaran yang dari Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami Bapa yang maha baik. Dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau. Amin. Salam, Tuhan memberkati.